Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang pertama berisi 9 bab, yaitu pertama, mitos penjadian dunia dan asal-usul manusia. Kemudian bab kedua membahas mengenai prasejarah dan penulisan sejarah. Kemudian yang bab ketiga, kepulauan Indonesia sebelum kehadiran manusia. Kemudian yang keempat, kehidupan manusia purba. Bab kelima, manusia modern awal. Kemudian yang keenam adalah manusia dan budaya setelah zaman es terakhir. Nah, kemudian bab ketujuh berbicara mengenai kedatangan bangsa Austronesia, disusul dengan bab ke-8, kepulauan Indonesia, ya. Jadi kepulauan Indonesia menjelang zaman sejarah. Kemudian yang ke-9, prasejarah dalam perspektif masa lampau, kini, dan akan datang. Jadi 9 bab itu membahas mengenai masa prasejarah, tetapi kalau dibandingkan dengan SNI tentu saja lebih detail, ya, SNI jilid yang pertama. Karena SNI jilid pertama memang ditulis oleh generasi pertama barangkali, ya, generasi pertama arkeolog prasejarah di Indonesia yang tentu saja lebih berpengalaman atau lebih dalam, terutama dalam melakukan risetnya. Nah, sehingga di situ tidak ada ketimpangan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan di luar lingkungan fisik. Jadi IDAS tampaknya lebih mengarah kepada hubungan, ya, manusia dengan lingkungan fisiknya daripada dengan kebudayaan dari awal sampai akhir, ya. Jadi mestinya selalu ada hubungan antara manusia purba dengan hasil budayanya atau kebudayaan atau latar belakang kebudayaannya. Jadi di sini memang tampaknya ahlinya memang sangat dibatasi, terutama yang terkait sekali dengan lingkungan fisik. Jadi rupanya memang IDAS masih kalah, ya, dengan SNI jilid 1 yang sebenarnya cukup bagus, ya, untuk dijadikan referensi. Sementara IDAS kelihatannya belum memenuhi syarat untuk menjadi referensi yang lebih baik daripada SNI jilid yang 1. Nah, IDAS yang tampaknya kelihatannya sudah mulai membicarakan mengenai bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia pada 5.000 tahun yang lampau dengan teori The Out of Taiwan, ya. Dan ini menggambarkan bahwa IDAS tampaknya menggunakan teori yang lebih modern, ya, dibandingkan dengan SNI. Jadi SNI ini memang membicarakan tentang kehidupan manusia purba yang katakanlah sebagai manusia modern yang awal di Indonesia. Tetapi kemudian kalau kita mengikuti adanya teori The Out of Africa yang menurutnya itu nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah
datang 50.000 tahun yang lampau. Nah, tentu saja teori The Out of Africa ini menyatakan ya ketuaan yang memang ketuaan bangsa Indonesia yang relevan terutama dengan keberadaan Homo wacakensis yang kemungkinan besar memang mempunyai umur yang mendekati ya, jadi Homo wacakensis fosilnya mendekati manusia yang berimigrasi dari Afrika kemudian secara darat gitu ya, jadi tidak menyeberangi lautan tetapi dengan darat, kemudian dari Afrika kemudian masuk ke benua Asia dan kemudian masuk ke kawasan Asia Tenggara, dari situ kemudian berpindah ke Indonesia karena pada waktu itu paparan Sunda dan paparan Sahul masih menyatu, jadi belum terpisahkan oleh laut. Jadi teori The Out of Africa dengan teori The Out of Taiwan tampaknya memang ditonjolkan oleh buku IDAS ini. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.